Dua korban tewas kebakaran warteg di Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat dimakamkan di kampung halaman di Tegal, Jawa Tengah. Imbas kekeringan dan masifnya pembakaran lahan menjadi sumber meningkatnya kasus kebakaran di Kabupaten Pati. Proyek pembangunan jalan yang berada di perbatasan Desa Dresi dan Kaliori Rebang kini sudah berlangsung selama 1 bulan. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Puji Lestari akan menemani Anda dalam Jateng hari ini. Pemirsa, 2 korban tewas kebakaran warteg di Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat dimakamkan di kampung halaman di Tegal, Jawa Tengah. 2 korban tewas yakni istri dan adik pemilik warteg. Suasana duka nampak di rumah keluarga Slamet Wahyudi, 42 tahun di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat pagi. Slamet merupakan pemilik warteg di Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar habis Kamis siang akibat ledakan tabung LPG. Akibat kebakaran tersebut, istri Slamet Taryati, 38 tahun, dan adik kandung Slamet Puput Mariska, 21 tahun meninggal dunia. Salah seorang kerabat korban mengatakan selain 2 korban tewas, 3 korban lainnya juga mengalami luka bakar termasuk Slamet Wahyudi, pemilik warteg yang kondisinya kritis karena luka bakar 85%. Ya udah kebakar aja. Udah informasinya udah kebakaran aja. Posisi korban di rumah sakit. Berapa orang korban? Dengar sih ada 5 ya, anak kecil. Iya, balita 1, yang itu 4. Kalau yang meninggal berapa? Cukup sampai sekarang? Sampai sekarang 2 ya. Pak Slametnya informasinya juga ikut meninggal? Kabar terakhir sih sempat kritis, cuman ya minta doanya aja mudah-mudahan selamat ya. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan di musola, kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara pemilik warteg dan anaknya yang berusia 7 tahun masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Pati, Jawa Tengah pemirsa. Imbas kekeringan dan masifnya pembakaran lahan menjadi sumbu meningkatnya kasus kebakaran di Kabupaten Pati. Di akhir September ini tercatat ada 47 kasus kebakaran lahan yang didominasi oleh aksi pembakaran sampah maupun lahan pertanian oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Damkar Pati, kebakaran lahan di bulan September 2023 mencapai angka 47 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus kebakaran di bulan sebelumnya sebanyak 29 kasus, angka tersebut tergolong cukup tinggi. Kebakaran lahan didominasi oleh aksi pembakaran sampah maupun lahan pertanian oleh masyarakat yang kemudian merembet. Seperti pada Senin 25 September lalu, terjadi di Desa Bungas Rejo, Kecamatan Jakenan, Desa Keben, Kecamatan Tambak Romo yang bersumber dari kebakaran sampah, kemudian merembet ke kandang ayam. Kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Bidang Damkar dan Linmas Satpol PP Pati Heru Kristianto menuturkan, hingga kini masih belum ada sanksi bagi seseorang yang menyebabkan kebakaran lahan, baik yang bersumber dari pembakaran sampah maupun sengaja membakar lahan pertanian. Kebakaran lahan karena kan musim kemarau yang panjang ini panas. Ya, masyarakat tuh membakar sampah kan sembarangan, tidak melihat lingkungannya sehingga merembet ke guma-guma bambu, dan sampai juga kemarin ada kandang ayam itu merembet ke kandang ayam itu. Yang kemarin di kandang di Keben Tambak Romo itu loh. Heru Kristianto mengimbau kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan tidak membakar lahan, sampah, dan tidak membuang putung rokok yang menyala sembarangan.
Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat pemasangan kabel dan stop kontak untuk mencegah hubungan arus pendek listrik. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, proyek pembangunan jalan yang berada di perbatasan Desa Dresi dan Kaliori Rembang kini sudah berlangsung selama 1 bulan. Akibat dampak debu berterbangan dalam pembangunan jalan tersebut, para petani bara mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah salah satu tambak garam yang tercemar debu proyek pembangunan jalan. Jika diukur dari timur ke barat, ada sekitar 50 hektar tambak tercemar. Bentuk garam menjadi lembek seperti bubur yang berdampak pada turunnya harga hingga 50%. Imbasnya petani garam harus menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beberapa kali mereka memberi peringatan terhadap mandor proyek agar menyiram air 2 kali sehari, namun tak diindahkan. Petani garam pun mengancam akan menggelar aksi jika dalam kurun waktu dekat jika tidak ada tindakan dari penggarap proyek jalan Kaliori Rembang. Petani garam Rasmani dan Mas Kuri mengaku biasanya mereka bisa mendapatkan garam premium. Namun dengan adanya debu pembangunan kualitasnya menjadi KW. Garam yang seharusnya bisa dijual dengan harga Rp1.300 per kilogram, kini hanya mampu dijual Rp1.000 per kilogram bahkan di bawah Rp1.000 per kilogram. Kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Bisa dipanen ini karena kena debu dari perbaikan jalan. Udah berapa lama Pak dengan dampak debu Pak? Ya setengah bulan lah. Pak, ini garamnya jadi seperti apa Pak ini Pak? Seperti lumpur. Tidak bisa dipanen ya Pak? Bisa dipanen. Biasanya 3 hari bisa dipanen, ini selama 7 hari nggak bisa dipanen. Kalau 1 hari dapat panen berapa Pak biasanya Pak? Ya kurang lebih ya 1,5 ton lah. Kalau saat ini Pak? Alah paling ya 4 kintal 3 kintal. Kalau pendapatan perharinya berapa Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya ya sekitar ya kalau 3 hari itu 1 juta ya Pak ya. 1 juta lebih lah. Kalau saat ini Pak? Saya jual 300, 500. Pak, harapannya petani sendiri seperti apa Pak? Ya cepat-cepatlah diperbaikilah. Ya tolonglah petani. Merasa kecewa lah. Debunya sangat banyak sekali, tidak ada penyiraman. Ini hasil garam merosot dari 100% ke 50%. Udah berapa hari? Udah hampir 2 minggu, 2 minggu lebih lah. Kalau kualitas garam seperti apa Pak saat ini Pak? Kualitas garam dari kemarin premium ini anjlok sampai kualitas terburuk nih, tidak bisa. Harganya juga anjlok, hasilnya juga anjlok 50%. Ini kalau dijual Pak? Kalau dijual ya laku, cuma harganya turun, cuma sama pedagangnya komplain. Ini berapa hektar yang terdampak ini Pak? Yang terdampak kurang lebih 50 hektar lah. Pak, kalau kerugian taksir berapa nih Pak? Kerugian ya puluhan juta kerugiannya Mas. Kalau harapan petani sendiri seperti apa Pak? Harapan petani tidak muluk-muluk agar ini jalan disirami lah minimal 1 hari 2 kali biar debu bisa berkurang. Ia juga berharap agar pihak penggarap mempunyai iktikat baik dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali sehari. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Setelah beberapa hari kemarin, harga bahan pokok seperti beras dan telur mengalami kenaikan yang signifikan. Kini giliran komoditas gula yang juga turut mengalami hal yang sama. Hari ini gula tembus di kisaran harga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan komoditas gula di Rembang tercatat sudah terjadi sejak 2 minggu yang lalu dan terus mengalami kenaikan. Pedagang toko kelontong menduga kenaikan komoditi ini karena menjamurnya penjual es pinggir jalan. Dari keterangan salah satu penjual toko kelontong Romadi, harga gula mengalami kenaikan yang signifikan. Saat ini harga gula sudah tembus Rp16.000 per kilogram. Sejak 1 minggu. Sejak 1 minggu, Pak? Iya. Kelihatannya setelah ada ini, Mas, orang jual es banyak itu lumayan juga. Ada penjual es yang banyak itu, Pak, ya? Iya, mungkin aja terjadi kayak gitu, Mas. Masalahnya kan setelah bapak es menjamur, harga gula meroket naik. Tapi tetap ramai, Pak, ya? Penjualannya ya?
Kalau sehari berapa kilo gula terjual? Ini paling enggak itu kalau es khusus depan saya itu 8 kilo, yang 11 sampai 15 kilo. Per hari 15 kilo Pak ya, gula aja Pak ya. Sementara saat dihubungi melalui ponselnya, Wahyu, salah satu penjual minuman kekinian di pinggir jalan, mengeluhkan kenaikan harga gula sebab minuman yang ia jual harganya tidak naik. Ia mengaku bimbang jika nantinya harga minuman dinaikkan akan kehilangan pelanggan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita bergeser ke kota Kendal. Sejumlah petani di Kendal harus bekerja lebih keras untuk merawat tanaman di tengah musim kemarau saat ini. Karena kondisi air sungai yang terbatas, mereka memilih menanam jenis sayuran yang tidak membutuhkan banyak air. Untuk mengairi tanaman, petani harus mengambil air sungai menggunakan mesin pompa air dengan selang. Mereka melakukannya pada malam hari saat jalan sudah sepi agar selang air yang melintasi jalan tidak cepat rusak terlindas kendaraan. Sedangkan jenis sayuran yang mereka tanam antara lain kacang panjang, timun, terong, gambas, dan labu. Ada juga yang memilih jenis sayuran kangkung yang tidak membutuhkan banyak air. Siti petani di wilayah Brangsong mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan air tanaman kangkung, suaminya harus mengambil air dari sungai yang berada di seberang jalan menggunakan mesin pompa air tiap 5 hari sekali. Airnya ya dari saluran lepen riko. Ambil dari sungai. Iya. Mau gini yo dan di ngano jadi kurang tak itu dan riko. Oh, pakai diesel ya? Diesel. Biasanya berapa hari pakai diesel, Bu? Hal yang sama juga dilakukan oleh Sakit, petani di wilayah Ngampel. Untuk mengairi tanaman timun di sawah, dirinya harus mengambil air dari sungai menggunakan mesin pompa air tiap 5 hari sekali. Dari sungai. Tapi cukup, Pak? Cukup. Jadi walaupun kemarau untuk air nggak masalah? Ya, masalah. Nggak masalah ya? Ya. Biasanya airnya dari sungai itu berapa hari sekali, Pak? Seminggu. Tapi cukup untuk pengairan ini ya, Pak? Ya, cukup ini dok. Kalau tidak memenuhi. Pada musim kemarau, kondisi air sungai sangat terbatas. Bahkan untuk sungai irigasi, tiap hari tidak mesti dialiri air. Keterbatasan air sungai yang ada harus bisa dibagi rata sesuai dengan kebutuhan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu.
Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Para pengepul barang bekas di kawasan TPA Daru Pono Kendal masih tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal hamparan tumpukan sampah yang terbakar makin dekat dengan lapak mereka. Tumpukan sampah yang semula terbakar di bagian bawah kini sudah merambat ke bagian atas. Terlihat hamparan tumpukan sampah nyaris terbakar semua. Titik-titik api pun tampak sudah mendekati lapak-lapak bagian atas. Kondisi api memang tidak terlihat besar, namun kepulan asap masih merata di hamparan tumpukan sampah. Petugas damkar pun belum juga bisa menuntaskan hingga melibatkan helikopter dari BNPB. Teriknya matahari menjadikan bara api yang sudah masuk ke dalam tumpukan sampah yang menggunung sulit dipadamkan. Sukardi, salah satu pengepul sampah, mengaku ada rasa takut terlebih tumpukan sampah yang terbakar hanya berjarak beberapa meter dengan deretan lapak. Namun karena tuntutan ekonomi dirinya tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan harus meluangkan waktu hingga malam hari untuk menjaga lapaknya dari bahaya kebakaran. Kapan ini, Pak? Mulai langsung dari hari Minggu apa-apa itu. Langsung itu kan yang asalnya kan Sabtu. Iya. Minggu Senin tambah meluas. Meluas, ya. Sampai sini hari Senin. Kalau mobil damkar itu nyirami sini mulai Sabtu sampai kapan, Pak? Hari Sabtu sampai tadi pagi ada. Pagi ada. Yang pemadam merah itu 2, 3, yang tangkinya 3. Tapi nyirami terus ya? Nyirami terus. Tapi kewalahan. Iya. Jenengan di sini nggak takut ini, Pak? Ya takut gimana ya kalau ya
sesungguhnya ya takut mas, ya berhubung gimana ekonomi mas, terus terang mas. Yang penting hati-hati apa? Iya gitu. Hal serupa juga diungkapkan Saimah yang mengaku kepulan asap begitu mengganggu, apalagi ketika hembusan angin mengarah ke lapak. Sambil beraktivitas memilah-milah barang bekas yang sudah dikumpulkan, ia tetap waspada jika sewaktu-waktu rambatan api mendekati lapaknya. Yang apa itu kena apa nggak ada orangnya tuh bisa selamat semua. Tapi barang-barangnya ya ada yang 1, 2 itu di sana. Ikut kan belum ke sana. Ikut terbakar juga ya Bu? Iya. Tapi untuk asap-asapnya mengganggu jenengan bekerja atau gimana Bu? Ya mengganggu kalau ini sedang parah nih mengganggu. Kalau untuk sementara ini dengan adanya kejadian ini jenengan stop kerjanya atau gimana Bu? Nah nggak bisa berhenti lah ini beres-beres ini nih. Kisah pengepul barang bekas yang berjuang di tengah kepulan asap TPA Darupono adalah bukti nyata ketahanan manusia dalam menghadapi situasi sulit. Mereka berharap pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan membantu mereka keluar dari kondisi yang penuh tantangan ini. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tradisi upacara adat Meron dengan 13 gunungan di Kecamatan Sukolilo Pati menyisakan jejak sejarah masa lalu. Tradisi tersebut berasal dari prajurit dari Kerajaan Mataram yang diperintahkan ke Kadipaten Pati. Ada keunikan dalam tradisi ini, terdapat sebanyak 13 gunungan yang diarah, di mana satu gunungan sendiri dalam pembuatannya memerlukan waktu pengerjaan selama 1 bulan. Tradisi Meron mulanya lahir dari prajurit Kerajaan Mataram yang diperintahkan ke Kadipaten Pati. Setelah sampai di Sukolilo dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, para prajurit ini menggelar tradisi yang hampir sama di Kerajaan Mataram. Dan akhirnya tradisi Meron hingga kini terus dilestarikan. Gelaran upacara adat Meron digelar Jumat 29 September lalu, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Sukolilo. Sebanyak 13 gunungan dari 13 kepala desa setempat yang berisi Manjungan, Ambyang Cucur, dan Once memeriahkan acara. Gunungan Meron ini didoakan kemudian diperebutkan para warga. Ketua Panitia Soban Rohman menuturkan, tradisi Meron merupakan wujud syukur atas diberikannya kesehatan dan keberkahan oleh Sang Pencipta, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus melestarikan tradisi. Dari Kerajaan Mataram Yogyakarta. Dulu Mataram Yogyakarta itu diperintahkan untuk datang ke Kerajaan Pati. Setelah selesai balik lagi ke Mataram Jogja. Di tengah-tengah perjalanan ini, tepat di desa Sukolilo, tepat Maulid Nabi 12 Rabiul Awal atau 12 Maulid Nabi itu. Karena prajurit ini menghargai atau menghormati tradisi yang ada di Jogja, yang kita sebut dengan Grebek Jogja itu, maka pelaksanaannya sehari setelah pelaksanaan di Jogja. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Desa Sukolilo Ali Musyafa menjelaskan, dalam mempersiapkan satu gunungan Meron memakan waktu 1 bulan. Perintilan yang memakan waktu lama yakni pembuatan once, yang dibuat dari beras ketan yang berwarna putih dan merah perlambangan dari bunga melati. Setiap tahun pas tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi, tapi kalau di sini itu pada tahun biasanya tidak sama dengan tanggal nasional. Kalau ini menghabiskan berapa ketan Pak kurang lebih? Kurang lebih hampir 70 kilo. Untuk pembuatan satu gunungan Meron memerlukan sekitar 70 kg beras ketan dan tiap tahunnya dari setiap desa menyemarakan tradisi Meron dengan membuat satu gunungan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dengan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini.
2 korban tewas kebakaran warteg di Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat dimakamkan di kampung halaman di Tegal, Jawa Tengah. Kedua korban tewas yakni istri dan adik pemilik warteg. Imbas kekeringan dan masifnya pembakaran lahan menjadi sumbu meningkatnya kasus kebakaran di Kabupaten Pati. Di akhir September ini tercatat ada 47 kasus kebakaran lahan yang didominasi oleh aksi pembakaran sampah maupun lahan pertanian oleh masyarakat. Proyek pembangunan jalan yang berada di perbatasan Desa Dresi dan Kaliori Rembang kini sudah berlangsung selama 1 bulan. Akibat dampak debu pembangunan jalan tersebut, para petani garam mereka mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sejumlah petani di Kendal harus bekerja lebih keras untuk merawat tanaman di tengah musim kemarau saat ini. Karena kondisi air sungai yang terbatas, mereka memilih menanam jenis sayuran yang tidak membutuhkan air banyak. Para pengepul barang bekas di kawasan TPA Darupono Kendal masih tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal hamparan tumpukan sampah yang terbakar makin dekat dengan lapak mereka. Tumpukan sampah yang semula terbakar di bagian bawah kini sudah merambat di bagian atas. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.